Halo guys, selamat datang di podcast Risma Shiva. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian yang mendengarkan sehat-sehat semua ya. Jadi kali ini kita akan bahas apa ya? Pada kepo nggak sih? Ya betul. Jadi kali ini saya akan menceritakan konflik saya dengan teman organisasi yang sebetulnya bukan konflik yang besar sih, tapi saya pengen bercerita aja dengan kalian. Semoga kalian suka dengerin cerita aku ya. Oke, jadi sekarang saya akan bercerita dan kalian yang mendengarkan. Pada suatu hari, saya menghadapi konflik yang begitu besar, tapi kalau bagi kalian mungkin ada yang menganggapnya ini nggak begitu besar dan ada yang menganggapnya ini konflik yang besar. Pada saat itu, saya sedang berdiskusi tentang konsep proker saya dengan teman saya. Saya mengusulkan ide baru, tetapi teman saya langsung menolaknya tanpa mempertimbangkan lebih lanjut. Saya merasa kesal karena usaha saya seperti tidak dihargai. Pada saat konflik tersebut, saya merasa dua kebutuhan utama saya tidak terpenuhi, yaitu yang pertama, saya ingin dihargai atas ide dan kontribusi saya, dan yang kedua, yaitu saya ingin merasa diterima dalam tim, bukan diabaikan. Pada saat itu, saya memilih untuk diam dan tidak menanggapi dia. Saya merasa kecewa dan memilih untuk menyibukkan diri dengan tugas lain tanpa berbicara lebih lanjut dengan teman saya tersebut. Sikap diam saya membuat hubungan kita semakin canggung. Teman saya terlihat bingung dan akhirnya dia lebih sering berdiskusi dengan orang lain, seolah-olah menghindari saya. Lalu saya memilih untuk tidak melanjutkan diskusi dan menghindari percakapan dengan teman saya. Saya berpikir bahwa teman saya tidak menghargai pendapat saya dan merasa usaha saya sia-sia. Merasa marah itu pasti, apalagi kecewa, dan saya sedikit merasa putus asa. Perut terasa mulas dan kepala agak pusing. Saya merasa tegang dan pada saat itu saya pun merasa susah tidur. Namun pada akhirnya saya menyadari bahwa sikap diam saya dan menghindari justru membuat suasana lebih tidak nyaman. Saya perlu memilih cara yang lebih positif agar kebutuhan terpenuhi tanpa merusak hubungan pertemanan saya. Saya mencoba menenangkan diri terlebih dahulu dengan menarik nafas dan mengingatkan diri bahwa konflik ini adalah bagian dari dinamika kerja. Saya mengajak teman saya berbicara secara pribadi dan saya mengatakan saya merasa kecewa ketika ide saya langsung ditolak tanpa pertimbangan. Bisa kita bahas lebih lanjut? Saya berbicara dengan teman saya. Lalu, saya mendengarkan pandangannya dan mencoba memahami mengapa ia merasa ide saya tidak cocok. Ternyata, ada beberapa pertimbangan teknis yang belum saya pikirkan. Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, yaitu dari saya dan teman saya, akhirnya kami mencari titik temu. Saya menawarkan untuk memodifikasi ide saya agar lebih sesuai dengan kebutuhan proker kita. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih atas keterbukaannya dalam berdiskusi dan teman saya pun mengapresiasi sikap saya yang mau mendengarkan alasan dia mengapa dia berperilaku seperti itu. Setelah percakapan itu, hubungan kami pun membaik. Kami bisa bekerja sama lagi tanpa perasaan canggung. Saya merasa lebih lega karena bisa mengungkapkan perasaan tanpa menimbulkan konflik baru. Dari cerita saya tadi, apa nih yang teman-teman ambil dari sisi positifnya? Kalau menurut pandangan saya, konflik dalam hubungan pertemanan tidak bisa dihindari. Namun, cara kita memilih merespons sangat menentukan apakah hubungan akan membaik atau justru memburuk. Dengan teori pilihan Glaser, saya belajar bahwa pemenuhan kebutuhan tidak selalu harus melalui tindakan pasif atau menghindar. Komunikasi yang jujur dan terbuka ternyata lebih efektif dalam menjaga hubungan dan menyelesaikan masalah. Apapun masalah itu, kita tidak boleh seperti tadi ya teman-teman, kita harus berbicara dengan hati ke hati atau berbicara dengan apa ya, kayak dengan sikap yang dingin, tidak terburu-buru, kayak kita mempertimbangkan dulu. Terima kasih ya teman-teman karena
kalian sudah mau mendengarkan podcast saya. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk kalian yang sedang menghadapi konflik serupa. Sampai jumpa di episode berikutnya ya, dan jangan bosan untuk mendengarkan cerita Risma. Bye-bye teman-teman.